warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Iya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait strategi mempertahankan kemerdekaan di bidang persenjataan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai strategi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di bidang diplomasi. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat menganalisis bentuk perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan bagaimana nilai-nilai bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada yang masih ingat kemarin perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk perjuangan bersenjata, ada pertempuran apa saja? Ada yang tahu? Pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api. Ya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Afif dan Mbak Anis. Beberapa pertempuran tadi itu menggambarkan bagaimana Belanda ingin kembali menguasai negara kita. Nah, dari pergerakan senjata ini terus akhirnya terjadi perjanjian atau bentuk diplomasi. Yang pertama, perjanjian Linggarjati, di mana pada perjanjian Linggarjati ini Indonesia menjadi negara bagian, di mana negara Republik Indonesia hanya terbagi atas 3 wilayah, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, di sini pun Belanda masih berusaha untuk tidak menjalankan isi dari perjanjian Linggarjati tersebut dengan melakukan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Kemudian terjadi agresi militer Belanda yang kedua, terjadi pada 19 Desember 1945. Dan di sini Belanda berhasil menguasai ibu kota Republik Indonesia. Nah, di sini ibu kota pada saat itu berada di Yogyakarta. Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi dengan didirikannya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berada di Bukit Tinggi dengan presiden sementaranya untuk memimpin pemerintah darurat adalah Mr. Syafruddin Prawira. Ada yang tahu Mr. Syafruddin itu siapa? Menteri Keuangan pada masa Kabinet Belanda. Iya, benar sekali ya. Jadi Syafruddin ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Belanda. Nah, dengan adanya pemerintah darurat ini, maka membuka mata dunia bahwa meskipun Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, pemerintah Indonesia ini masih memiliki pemerintahan cadangan yang berada di Bukit Tinggi. Kemudian ada juga pemerintahan cadangan yang disediakan oleh Soekarno yang berada di India, dari India. Sehingga dengan adanya pemerintah cadangan ini, maka dunia ini masih menganggap Indonesia ini masih ada, TNI ini masih ada, sehingga terjadi perjanjian selanjutnya untuk pengakuan kedaulatan Indonesia, untuk menghentikan senjata-senjata sehingga tidak akan terjadi lagi agresi-agresi militer Belanda selanjutnya melalui perjanjian Rumpoyen. Nah, dari sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan tugas ke pembagian kelompok, ada yang ditanyakan sebelumnya? Saya Bu. Iya. Bu. Iya. Bu, jadi wilayah RI dengan RIS itu berbeda. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Anis. Belanda sendiri ingin memecah belah negara kita menjadi negara-negara bagian, sehingga terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Dan negara Republik Indonesia yang diakui hanyalah wilayah Yogyakarta, Sumatera, dan Madura. Dan wilayah itu akan semakin menyempit dengan adanya perjanjian-perjanjian lainnya, sehingga pemerintahan RI dengan RIS itu berbeda. Namun pemerintah RI berada di dalam pemerintahan. Apakah sudah jelas Mbak Anis? Jelas Bu. Mengapa kok RI dengan RIS, mengapa kok Belanda membagi negara Indonesia menjadi negara bagian? Karena negara Belanda
ingin membentuk suatu uni negara Belanda Indonesia yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Nah, jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, hanya ada beberapa negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang tahu negara apa saja yang mendukung kemerdekaan Indonesia? Saya dulu Ya, silakan. negara Mesir, India, dan Australia. Ya, benar sekali ya Mbak Afif ya, sopan dari teman kalian. Betul sekali ya. Jadi Ibu sekarang lanjut untuk membagi kelompok. Ibu bagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok 4 orang. Kelompok pertama membahas mengenai perjanjian Longroyan, kelompok kedua membahas mengenai perjanjian KMP. Pembahasannya mengenai siapa yang mewakili dari pihak Indonesia, pihak Belanda, dan apa isi dari perjanjian tersebut. Kelompok pertama absen 1 sampai 4, kelompok kedua absen 5 sampai 8. Apakah sudah jelas atau perlu ditanyakan lagi? Jelas. Nah, Ibu beri waktu untuk diskusi ya 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Ya, nanti kalian tulis hasil diskusinya pada selembar kertas, nanti perwakilan untuk maju ke depan ya. Apakah tugasnya sudah paham? Ayo Mas Adi sama Mas Asad nggak boleh rame ya, harus dikerjakan dulu tugas kelompoknya, nanti kalau selesai pembelajaran baru boleh. Nah, sudah selesai waktu 20 menit. Untuk kelompok pertama, apakah sudah siap untuk membacakan hasil diskusinya ke depan? Siap. Kembali bisa. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen dilaksanakan pada 14 April sampai 7 Mei 1949 dan dipimpin oleh Merli Kopron dari pihak UNCI. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Rooyen. Isi dari perjanjian Romroyen yaitu penghentian perang dan pembebasan tahanan politik. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Segera dilaksanakannya KMP di Den Haag dan Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok pertama. Nah, dari kelompok lainnya ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan dari kelompok kedua. mengapa setelah Romroyen masih dijadikan perundingan KMP? Karena perjanjian Romroyen sendiri lebih difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan senjata antara Belanda dengan Indonesia sebagai rangka awal menuju KMP sebagai usaha untuk memperoleh kedaulatan negara. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Apakah dari kelompok 2 sudah jelas atau ada sanggahan? Jelas Bu. Untuk diskusi kelompok 1 sudah selesai. Silakan kelompok berikutnya. Saya Anis, perwakilan dari kelompok 2. Konferensi Meja Bundar atau KMP dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ketua KMP merupakan politikus Belanda bernama Willem Drees. Delegasi RI diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi Belanda oleh J.H. van Maarseveen. Kemudian pihak UNCI diwakili Thomas Kingston Kirchley. Isi perjanjian KMP 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. Bagus sekali ya, sangat jelas sekali penjelasan dari kelompok 2. Nah, dari kelompok lainnya ada yang mau ditanyakan? Apakah Presiden RIS dengan Presiden RI sama-sama dijabat oleh Soekarno? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afif terkait Presiden RI dengan Presiden RIS. Jadi, pasca berakhirnya KMP, Soekarno menjadi presiden dari RIS, Republik Indonesia Serikat, sedangkan negara Republik Indonesia dipimpin oleh Mr.
sebagai akting Presiden Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah jelas dari kelompok 2? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nah, sekarang Ibu simpulkan ya. Jadi dari keduanya ini yang paling penting dalam tonggak sejarah memang KMP. Nah, ini adalah gambar konferensi meja bundar yang berada di Denmark. Nah, dari KMP ini membentuk adanya suatu Uni Indonesia Belanda, dan wilayah Indonesia sendiri semakin menyempit, hanya wilayah Jawa dan Sumatera. Nah, namun dalam perkembangannya, meskipun Presiden RIS ini dikepalai oleh Soekarno, kemudian Presiden RI ini dikepalai oleh Mr. Saat sebagai orang yang bertindak sebagai presiden di Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Namun rakyat Indonesia ini masih memiliki rasa persatuan yang kuat, sehingga rakyat Indonesia ini tidak mau negara kita ini dipecah-pecah menjadi negara-negara bagian, sehingga para leluhur kita, para pahlawan kita ini, bangsa-bangsa dahulu ingin untuk bersatu kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno, sehingga mereka ini sudah tidak mau lagi dibentuk RIS atau dibentuk sebagai negara Uni Indonesia Belanda, sehingga RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1900. Meskipun kita sudah merdeka, itu masih saja pihak Belanda itu ingin untuk menguasai kembali negara kita, sehingga kita harus tidak boleh melupakan jasa para pahlawan kita. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Oke ya, nanti untuk materi selanjutnya akan Ibu share di grup WA kelas. Kalian jaga kesehatan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.